Hello everyone, my name is Sakar, and in today's video I'm going to talk about sociolinguistics. In this lesson, you will learn about definition of sociolinguistics, language gender and varieties, language maintenance and language shift, and you will also learn to distinguish between lingua franca, pidgin, and Creole. Okay, so what is sociolinguistics? According to some experts, sociolinguistics can be explained as follows. First is from William Labov. Labov is a leading linguistics expert in the field of sociolinguistics. He defines sociolinguistics as the study of language variations within society and how social factors influence language use. Jadi menurut William Labov, uh, Sociolinguistics itu adalah sebuah studi tentang variasi bahasa dalam society, dalam masyarakat, dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi penggunaan bahasa. Itu menurut William Labov. Selanjutnya kita punya Dale Hymes. Jadi Dale Hymes emphasized the importance of communicative competence in language use. According to him, sociolinguistics isn't just about formal language abilities, but also about understanding how to use language appropriately in different social situations. Jadi kalau menurut Dale Hymes, sociolinguistics itu bukan cuma tentang gimana sih caranya kemampuan kita dalam menggunakan bahasa formal, tapi juga tentang memahami cara menggunakan bahasa yang tepat di berbagai situasi sosial yang berbeda. Itu menurut Dale Hymes. And the last we have from Peter Tragil. So Tragil, famous for his research on dialect from variations in the UK. He describes sociolinguistics as the study of language differences in various communities and how social factors like location, age, and social backgrounds influence how people speak. Jadi menurut Peter Tragil, sociolinguistics itu adalah sebuah studi tentang perbedaan bahasa dalam komunitas yang berbeda-beda. Jadi beda komunitas, beda bahasanya, beda cara bicaranya, dan bagaimana faktor-faktor sosial seperti lokasi, usia, dan juga latar belakang sosial mempengaruhi cara seseorang berbicara. Gitu. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut. Sociolinguistics is the study of the relationship between language and society. It involves researching how social factors such as social status, ethnicity, gender, and other social contexts influence how individuals or groups use language in everyday communication. Jadi sosiolinguistik ini adalah sebuah studi tentang hubungan antara bahasa dan juga society atau masyarakat gitu. Bagaimana faktor-faktor sosial seperti status, sosial status, etnis, gender, usia, lokasi, dan berbagai macam konteks sosial lainnya mempengaruhi seorang individual atau seorang dari komunitas tertentu menggunakan bahasa saat berkomunikasi. Nah, selanjutnya dalam sociolinguistics ada yang namanya language gender. Language genders explore how language varies in gender, investigates varieties of speech associated with a particular gender, male or female. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sociolinguistics itu kan studi tentang bagaimana konteks-konteks sosial mempengaruhi cara bicara seseorang berkomunikasi.
Salah satunya adalah gender. Nah, sekarang gimana sih relationship antara bahasa dan gender? Pertanyaannya itu sekarang. What is the relationship between language and gender? Di sini clue-nya adalah seperti yang sudah saya cantumkan, ada speech style, pronunciation, vocabulary, choices, writing, pragmatic pattern, etc. Dan juga apa hubungannya dengan the social network, habitual activities, and identities. How will you answer these questions? So, from dari research yang saya lakukan, jadi hubungan antara jadi bahasa dan gender memiliki hubungan, yaitu gender mempengaruhi seseorang berbicara. Jadi cara berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi di sini ada speech style, ada pronunciation, ada vocabulary, choices, writing, pragmatic pattern, itu berbeda. Jadi speech style antara perempuan dan laki-laki itu berbeda. Pronunciation antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Begitu juga vocabulary, choices, writing, pragmatic pattern itu berbeda. Nah, speech style, pronunciation, dan segala macam hasil dari pengaruh gender ini mempengaruhi bagaimana hubungan sosial seseorang. Jadi mempengaruhi aktivitas kebiasaan seseorang dan mempengaruhi identitas seseorang. Jadi dari gender mempengaruhi bagaimana cara berbicara, dan cara berbicara mereka mempengaruhi social network, habitual activities, dan juga identities mereka. Nah, language and gender are closely related, and there are several common topics that are studied in this field. So here are the explanation of the topics. First, we have minimal responses. Jadi minimal response rate itu adalah respon singkat atau respon minim ya, yang ditunjukkan ketika kita itu mendengarkan atau memperhatikan daripada pembicara. Jadi respon-respon singkat ini menunjukkan bahwa kita ngedengerin orang ini berbicara. Kita menunjukkan bahwa kita mengikuti pembicaraan dia gitu. Nah, contoh respon singkat misalkan example contoh dan juga ya. Nah, ini adalah dua contoh respon singkat yang sering dipakai ya. Jadi kalau misalnya ada ngomong terus kita bilang kayak dan juga ada oh ya gitu kan, respon-respon singkatnya. Nah, jadi di sini dalam hal minimal responses, women tend to respond more frequently than men. Jadi perempuan cenderung lebih sering merespon pembicara daripada laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu cenderung dia diem begitu, nggak ngasih minimal responses. Tapi kalau perempuan dia suka ngasih minimal responses untuk menunjukkan bahwa dia tuh memperhatikan gitu, memperhatikan pembicara. Nah, yang kedua kita punya questions. In questions, questions are an important part of the conversation, and they can be used to gather information, menunjukkan interest kita, dan juga maintain the flow of the conversation. Nah, di sini men tend to directly to the point than women. Jadi kalau dalam hal questions, laki itu lebih straightforward, langsung to the point. Kalau perempuan mungkin ada basa-basinya sedikit dulu gitu. And the third, we have turn taking. Jadi this refers to the way that speakers take turns in a conversation. It is important to maintain the flow of the conversation and ensure that everyone has a chance to speak. Nah, kalau dalam hal turn taking, women tend to take turns in conversation and men stay silent. Jadi kayak
cowok tuh mungkin kayak tidak terlalu banyak berbicara kalau dalam hal conversation. Sedangkan perempuan dia lebih banyak mengambil posisi untuk berbicara. Tuh. Selanjutnya ada number 4, we have changing topic in the conversation. So number 4, the woman tends to have various topics in conversation more than men. Ya, jadi dalam hal topik, perempuan ini cenderung punya banyak topik gitu ketika conversation ketimbang laki-laki. Dia punya topik dari A sampai Z yang bisa memaintain flow of the conversation. And number 5, we have self-disclosure. Kalau nomor 5, women tend to share their problems and experience with other while men tends to keep them private. Jadi di sini perempuan lebih suka untuk share problem dan pengalaman mereka lebih suka. Jadi di sini kelihatan ya kalau perempuan tuh lebih suka curhat segala macam. Sedangkan laki-laki tuh mungkin kayak lebih tertutup kalau soal problems dan experience yang dia punya gitu. And number 6, we have verbal aggressions. So men tend to focus on downplaying the conflict, while women usually engage in angry talk. Jadi di sini kelihatan ya kalau lakinya berusaha untuk downplaying the conflict gitu ya, sedangkan perempuannya malah angry talk. And the last, we have politeness. The woman tends to give and receive more compliments than men do. Next, we have language varieties. So in sociolinguistic, a variety term refers to any systematic way of linguistics expression that is defined by multiple variables. Jadi kalau dalam istilah sociolinguistics, variety itu merujuk pada berbagai macam ekspresi linguistics yang berbeda-beda tergantung variablesnya. Nah, variablesnya itu apa sih yang mempengaruhi itu? Yaitu ada situation, ada region, social class, sex, age and occupation, religion, and etc. Jadi, contoh yang pertama, literary styles of writing atau school of literature. Jadi maksudnya tuh style dalam menulis literatur dan juga aliran daripada literatur. Jadi dalam hal literatur, kamu mungkin punya style-style menulis tertentu atau mungkin aliran-aliran menulis tertentu dalam hal literatur ya. Dan ini juga bisa disebut sebagai varieties in linguistics. Jadi variasi dalam penggunaan variasi atau keberagaman dalam penggunaan literatur itu juga termasuk dalam varieties in linguistics. Selanjutnya, in the second example we speak the same language in different ways. Nah, ini contoh kedua, yaitu kita ngomong satu bahasa dengan cara yang berbeda. Ini juga bisa menunjukkan bagaimana variasi-variasi dalam bahasa. Misalkan, kamu ngomong sama profesor, you talk to your professor, you must be more formal, right? Sedangkan kalau kamu ngomong sama teman-temanmu, sama keluargamu, mungkin lebih casual. So the different degrees of formality that you use in particular language are also different varieties of language. You could define a variety based on 4 degree of formality. Jadi level formalitas itu juga menunjukkan variasi dari sebuah bahasa. Jadi ketika kamu punya
level formalitas yang berbeda, itu menunjukkan bahwa uh, penggunaan bahasa yang bervariasi. Ketika kamu ngomong dengan profesormu, dengan kolega-kolegamu, mungkin kamu lebih formal, sedangkan dengan family and your friend, you must be more casual. Jadi level formalitas menunjukkan uh, variasi dari sebuah bahasa. And when you talk about varieties, certain varieties are more often mentioned, like dialect, style, register, and genre. Semua istilah ini digunakan untuk mendefinisikan variasi-variasi dari sebuah bahasa. The word genre, for example, is often studied in contrast with register and style. Jadi kata genre ini sering di apa namanya sering dipelajari berbeda opposites gitu dengan register and style. But also in a bigger context, in comparison with such other terms as dialect, text type, sublanguage, and discourse. Style, register, and genre are more closely relevant to each other than any other term. Jadi istilah style, register, and genre itu lebih relevan satu sama lain daripada istilah-istilah lain. But style and register are very close. Sometimes these two terms are indistinguishable. Uh, they may use it interchangeably about the same concept across researchers. So some people might be comfortable with registering and other might with the style. Okay, next we have the three important terms in sociolinguistics. First, we have lingua franca. Second, we have pidgin. And the third, we have Creole. Okay, lingua franca. Lingua franca or game or common tongue. If you a fan of Game of Thrones, maybe you're familiar with the term common tongue because jadi di dalam film itu ada juga dibahas tentang beberapa hal tentang linguistics dan mereka menyebut lingua franca sebagai common tongue. That is why I use this term in this presentation. Lingua franca or common tongue. So lingua franca or common tongue is a language that is used for communication between people who speak different native language. Jadi lingua franca ini atau common tongue ini adalah satu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara orang-orang yang berbeda bahasanya gitu. Contohnya nih, ini adalah beberapa situasi ketika lingua franca itu dibutuhkan. Yang pertama, when many languages are spoken in a particular area or amongst different ethnic groups and they need a language to communicate. Jadi ketika banyak bahasa yang digunakan pada sebuah area atau di antara beberapa ethnic group gitu. Jadi mereka butuh satu bahasa untuk bisa berkomunikasi satu sama lain. Itu first situation. The second situation is when there is a trade between two different countries that have no common language. Jadi ketika ada dua negara atau lebih mungkin ya yang ingin melakukan perdagangan, tapi mereka berbeda bahasa. Jadi mereka butuh satu bahasa sebagai lingua franca untuk mereka bisa berbicara. Jadi harus ada bahasa penghubung gitu buat mereka bisa melakukan perdagangan. And the last condition is when we at a professional conference for experts from different countries who have different native language.
Jadi misalkan kita melakukan konferensi, eh, tidak mungkin kita harus pakai satu bahasa yang dimengerti semua orang. Kita melakukan konferensi dengan misalkan 10 negara gitu. Jadi kita butuh satu bahasa untuk menyatukan 10 negara itu supaya bisa saling berkomunikasi. Itu salah satu contoh situasi yang membutuhkan lingua franca. Dan selanjutnya adalah jadi on a global scale, the current largest lingua franca is English. Tapi ada level lain dari lingua franca. Ada level nasional dan juga ada level regional. Jadi kita semua tahu bahwa lingua franca yang paling banyak digunakan sekarang adalah bahasa Inggris. Tapi ada juga lingua franca lain dalam level nasional dan juga regional. Nah, kalau dalam level nasional, we have bahasa Indonesia in Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kita tahu sendiri ya, kita orang Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama. Jadi kita butuh satu bahasa untuk menyatukan semua suku itu supaya kita bisa berkomunikasi. Jadi di sini bahasa Indonesia membantu kita saling berkomunikasi. Misalkan ada antara orang Jawa dan orang Sasak, mereka bertemu, tapi mereka tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu kan sulit ya. Jadi itulah fungsi bahasa Indonesia di mana nanti kita bisa berbicara dengan orang dari etnis atau dari suku lain yang berbeda budaya dan bahasa, kita bisa berkomunikasi dengan adanya bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia, ada juga bahasa Urdu di Pakistan. And there's also Tagalog and English in the Philippines. So Philippines have two lingua franca there. And there is also regional level. Jadi di level regional, we have the French language in Africa. So yeah, Africa is not a country. Africa is region. Okay? Jadi di Afrika itu ada berbagai macam negara. Ada berbagai macam negara dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya negara-negara di Afrika itu untuk berkomunikasi satu sama lain? Nah, mereka menggunakan bahasa Prancis sebagai lingua franca mereka. Nah, selanjutnya we have Pidgins and Creoles. So Pidgins and Creoles, they are actually referring to categories of languages. There are many Pidgins and Creoles around the world. Okay, first, what do they have in common? Jadi, apa sih persamaan antara Pidgins and Creoles? So, Pidgins and Creoles are new languages that develop when speakers of different languages come into contact with each other and have a need to communicate. Jadi, Pidgins and Creoles ini persamaannya adalah mereka sama-sama bahasa yang berkembang ketika para speaker dari negara atau suku yang berbeda ketemu dan mereka tuh butuh berkomunikasi. Mereka butuh berkomunikasi. Nah, ini kan kedengarannya ya. Abis itu, many Pidgins and Creoles arose when colonial powers came into contact with local people as they spread around the world. Jadi Pidgins and Creoles ini banyak bermunculan ketika zaman kolonial. Karena orang-orang kolonial ini kan pada berpetualang gitu ya, keliling dunia gitu ya, gold, gospel, and glory. Jadi mereka butuh bahasa bahasa untuk mereka berkomunikasi dengan orang lokal gitu.
I know Pidgins and Creoles, kalau kita lihat dari sini mirip sama lingua franca, tapi itu beda. Jadi sebentar saya akan jelaskan. So what's the difference between Pidgins and Creoles? Jadi, and in a short answer, well, Pidgins are non-native lingua francas, while Creoles have native speaker. Jadi perbedaan antara Pidgins and Creoles secara sederhana gitu ya, secara singkat, Pidgins itu nggak punya native speaker, nah nggak punya native lingua franca gitu, native speaker nggak ada. Sedangkan Creole itu mereka punya native speaker. Itu kayak gimana? Oke, sekarang saya akan jelasin Pidgin languages dulu. So, Pidgin languages usually arise when one group of people is dominant over another group of people, and the less dominant group needs to learn to communicate with the more dominant group. Maksudnya gimana sih? Jadi ketika ada kelompok yang superior dan juga kelompok inferior. Kelompok superior ini memaksa para kelompok inferior untuk menciptakan suatu bahasa untuk berkomunikasi, memaksa mereka untuk belajar bahasa dari si superior ini. Jadi ntar si kelompok-kelompok yang minoritas ini bakal belajar bahasa kelompok yang mayoritas, tapi dengan cara yang berbeda. Berbedanya kayak gimana? So, imagine the situation. An English-speaking colonial power has a sugar plantation, and they bring over laborers from different countries to that sugar plantation, and those people speak different languages. But to work together, they need to have a common language. So they try to adopt English, but since they do this quickly and they just adopt the basics, the resulting language is a very simplified language, just using the basic vocabulary of English and a very non-English grammar. Jadi contohnya gini, ada negara kolonial, misalkan Inggris, dan Inggris dia itu ngebawa berbagai macam budak gitu ya, dari berbagai negara. Misalkan ada budaknya dari Filipina, Vietnam, sama Indonesia. Jadi budak dari 3 negara itu dibawa jadi satu untuk dipekerjakan di kebun mereka. Nah, mereka kan dari 3 negara yang berbeda, mereka beda dong bahasanya, tidak bisa mereka berkomunikasi satu sama lain. Jadi mau tidak mau, para budak ini yang dikumpulkan di satu tempat, yang mereka nggak bisa bahasa Inggris, mereka nggak mau harus belajar bahasa Inggris. Nah, karena mereka itu belajar bahasa Inggris tanpa guru, terus mereka juga belajarnya dengan apa ya, seadanya gitu. Jadi hasilnya adalah bahasa Inggris yang benar-benar basic vocabulary dan juga nggak ada gramarnya. Dan akhirnya mereka menciptakan bahasa baru. Dan inilah yang disebut dengan pidgin. Ketika bahasa baru muncul dari adaptasi bahasa aslinya. Jadi bahasa Inggris itu ntar dipelajari sama para budak ini, terus mereka menciptakan bahasa baru. Itulah yang disebut dengan pidgin languages. So when pigeons first developed, they were typically restricted in use, meaning that they are only used for a certain purpose. For example, on the job or for trade, but some pigeons become expanded pigeons, meaning that they begin to use for all facets of life, including social life, family life, things like that. And they become languages in their own right. Even though they are non-native language, they are passed down from generation to generation as lingua franca among people who speak. Jadi, terkadang nih,
Jadi pidgin language yang sudah mereka hasilkan itu entar nanti bakal menjadi extended pidgin language yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Nah, pidgin languages yang diwariskan ke generasi selanjutnya itu disebut dengan Creole. So pidgin have no native speakers. They arise because the need for a lingua franca. But if that language survives and becomes the native language of the next generation, then it is now a Creole language. Jadi ketika pidgin language bisa bertahan dan diwariskan ke generasi selanjutnya, itu akan menjadi Creole language. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pidgin language itu kan diciptakan, misalkan contohnya dari para budak gitu tadi ya, uh, dari adaptasi bahasa Inggris gitu ya, dari bahasa Inggris tuh diadaptasi, nyiptain bahasa baru. Nah, itu orang-orang itu bahasanya disebut pidgins. Nah, nanti ketika pidgins language itu diwariskan ke generasi selanjutnya, dan itu jadi bahasa utama dari generasi selanjutnya, itu akan disebut sebagai Creole. Tuh. Contohnya di sini adalah, for example, slaves from several different countries are working closely together on a plantation, but they have no common language. So they develop their pidgin, and it quickly becomes their expanded pidgin, the language they use for all everyday purposes. Their children grow up in that environment with that pidgin language, and it becomes their native language. Jadi contohnya nih, misalkan ada para budak gitu ya yang mereka menciptakan pidgin language, dan pidgin language itu ntar diajarin ke anak-anaknya, terus pidgin language menjadi native language daripada anak-anaknya itu ke generasi selanjutnya, itulah yang disebut dengan Creole. So some Creoles are based on English. For example, is Jamaican Creole. Some Creoles based on French, including Haitian Creoles. And the smaller numbers of Creole languages are based in Spanish, including Zapacano in the Philippines. So the last is language maintenance and language shift. Jadi sederhananya ya, language maintenance refers to the successful passing of a language from one generation to the next within a language community. Jadi language maintenance itu adalah bagaimana cara kita untuk melestarikan suatu bahasa. Jadi bagaimana kita mewariskan bahasa yang kita punya ke generasi mendatang. Itu yang disebut dengan language maintenance. Sedangkan language shift itu muncul ketika sebuah bahasa itu tergantikan oleh bahasa lain, alias bahasanya itu punah. Misalkan suatu hari mungkin bahasa Indonesia itu punah gitu, misalkan digantikan oleh bahasa Inggris gitu, misalkan. Itu contoh language shift. So, back in the language maintenance, ada beberapa cara untuk memaintain suatu language. Jadi cara pertama untuk memaintain sebuah language yaitu adalah dengan cultural identity and pride. Jadi sederhananya kita harus bangga dengan bahasa yang kita gunakan. Saya akan mengambil contoh dari suku Bugis, di mana orang-orang dari suku Bugis ini sangat membanggakan bahasa mereka. Mereka menggunakannya dalam banyak folklore atau cerita rakyat. Mereka menggunakannya dalam berbagai macam cultural practices and traditions, and also in community solidarity.
So, a strong sense of cultural identity and pride to contributes to language maintenance. When speakers feel a deep attachment to their language and heritage, they are more likely to actively transmit it to the future generations. Second is positive forces and institutions. Educational institutions, community organizations, and supportive government policies play a crucial role in language maintenance. These positive forces create an environment that encourage the continuous and transmission of a language. Jadi contohnya, saya akan ngambil contoh dari misalkan dari bahasa Bali ya. Uh, for the positive forces and institution, jadi di Bali kita ada yang namanya wajib belajar bahasa Bali. Jadi dalam educational institution kita wajib belajar bahasa Bali dari sejak elementary schools until senior high school. We must learn bahasa Bali. Itu adalah salah satu contoh bagaimana peran educational institution in maintains a language. We also para orang Bali mereka juga menggunakan bahasa Bali dalam berbagai media dalam berbagai and juga seni gitu. Jadi mereka tetap berusaha melestarikan bahasa Bali dengan cara memasukkannya dalam unsur seni dan berbagai media. Selain itu ada juga community organization. There are some community organization in Bali that support the use of Balinese language. Jadi itulah contoh dari bagian kedua. And the last is language revitalization effort. So in cases of language endangerment, revitalization efforts including language documentation and community engagement can be undertaken. Jadi maksudnya cara terakhir ini, language revitalization efforts ini biasa digunakan kepada bahasa-bahasa yang hampir punah. Contohnya misalkan bahasa yang hampir punah itu misalkan bahasa Aceh ya. Bahasa Aceh itu kan hampir punah, jadi harus dilakukan beberapa hal. Misalkan language revitalization, ada juga language documentation, dan juga community engagement. Jadi bagaimana melestarikan bahasa yang hampir punah. Kita harus dokumentasi, kita harus melaksanakan misalkan festival budaya dengan untuk mempromosikan adanya bahasa Aceh gitu, supaya bahasa Aceh itu tidak punah. Nah, selanjutnya kita punya language shift. Language shift occurs when a language is not maintained and is gradually replaced by another language. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, language shift itu muncul ketika bahasa itu digantikan oleh bahasa lain. Misalkan mungkin aja nih ya satu hari bahasa Indonesia digantikan oleh bahasa Inggris gitu. Itu bisa saja gitu ya. Contohnya itu. Nah, penyebab daripada language shift ini jelas ya. Penyebabnya adalah language contact. Kita melakukan kontak dengan bahasa lain. Jadi misalkan kita terbiasa menggunakan, mungkin ya contohnya misalkan suatu hari kita hanya dipaparkan dengan bahasa Inggris terus sehingga lama kelamaan kita lupa dengan bahasa asli. Itu ada misalkan contoh lain adalah dari Singapura. Orang Singapura itu sudah tidak bisa lagi menggunakan bahasa Melayu. Mereka semuanya orang Singapura menggunakan bahasa Inggris. Jadi sayang sekali bahasa Indonesia di Singapura sudah bisa dibilang hampir punah ya.
Dan juga the progression of a language shift into a new setting can be characterized as scoring through migration, infiltration, and diffusion. So migration refers to the movement of a language community to a new location where they adopt a different language. Jadi misalkan mungkin ada orang dari Cina, mereka terus pergi ke Amerika. Nah, karena adanya migrasi tersebut, akhirnya mereka mengadaptasi bahasa Inggris dan melupakan bahasa Cina. Itu contohnya. Terus ada juga infiltration. So infiltration occurs when a language community gradually adopts elements of another language due to prolonged contact. Jadi ketika kalau di infiltration itu munculnya agak lama gitu language shift-nya. Ketika kita lama terpapar dengan suatu bahasa, lalu kita sedikit-sedikit mengadaptasi, lama-lama bahasa native-nya tergantikan oleh bahasa yang baru itu. Dan terakhir ada diffusion. Diffusion refers to the spread of language change through contact between different language communities. Jadi ketika ada dua komunitas yang berbeda bertemu, komunitas mungkin suku atau uh, dari berbeda negara gitu ya, ketemu jadi satu, mereka akan terjadi namanya pertukaran bahasa dan mungkin salah satu bahasanya itu bakal tergantikan oleh bahasa yang baru itu. So here are the references from my presentation, and the last is okay. I think that's all from my presentation. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, and thank you for your attention.